saya rekam dulu. Ya, teman-teman banyak yang penasaran, wah saya masih pakai ini slide Mas, gimana Pak? Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Heru, tapi kok kebetulan Mas Heru bisa menghubungi, saya juga bisa menghubungi Mas Hendro, mungkin nanti Mas Hendro bisa mengasih penjelasan sedikit. Mohon izin Mas Hendro, ini juga saya rekam. Siap. Apakah diizinkan? Diizinkan, dan saya memang juga lebih prefer direkam, jadi kalau ada yang nggak ikut bisa dengar lagi. Iya. Jadi tadi kebetulan saya juga kontak Pak Hamim, kontak teman-teman, tapi kelihatannya suasananya nggak tepat karena banyak teman-teman yang malam Jumat, jadi ini ada undangan tirakatan juga Pak. Oh iya. Kirain yang lain. Salah ya. Bukan Pak, itu nanti malam. Oke, Mas Hendro, silakan monggo. Silakan kalau ada paparan sedikit. Tadi ini mohon maaf tadi paparan di Slim Fintech Slim Jakarta kemarin, rekaman-rekaman juga saya sudah buka di grup WA. Iya. Jadi teman-teman juga sedikit-sedikit sudah bisa mungkin memperoleh gambaran, tapi ya saya pikir kalau Mas Hendro sendiri yang bisa menjelaskan, jadi teman-teman bisa terbuka wawasannya. Silakan Mas Hendro. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terus terang juga mendapat informasi dari Mas Heru ya tentang diskusi di teman-teman pengelola perpustakaan di lingkungan Jawa Timur ya. Dan terus terang saya juga tidak menyangka bahwa akan ada respon yang menurut saya ya mungkin karena ketidaktahuan ya, jadi sampai ada yang nggak tahu nih apakah benar ada yang respon nanti harus input ulang segala macam ya, padahal kan tidak seperti itu gitu. Tapi mungkin meskipun teman-teman sudah melihat slide presentasinya, saya coba paparkan lagi ya. Mudah-mudahan kalau ditambahkan deskripsi dari saya bisa lebih jelas ya. Nah, untuk itu saya mohon izin untuk bisa sharing slide. Ya. Saya mau sharing slide dulu. Silakan. Dicoba dulu. Oke, nah ini slide-nya mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi kita mau di Kemdikbud ini ya, di Dapodik ini terus terang saya memang sudah sejak November 2016 itu sudah tidak di perpustakaan Kemdikbud lagi. Saya pindah ke waktu itu November 2016 itu saya pindah ke Biro Umum. Saya menjadi sysadmin untuk LPSE Kemdikbud. Kemudian 3 tahun di sana, November 2019 saya diizinkan untuk pindah ke Sekretariat Jenderal PAUD Dikdas Dikmen, jadi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, kebetulan saya ditempatkan di Setdirjennya, spesifik lagi ke Subak Data dan Informasi, yaitu Subak yang mengurusi data pokok pendidikan. Dan memang salah satu tujuan saya pindah ke Dapodik ini, ke Subak Data Informasi ini memang dari awal tugas utamanya adalah untuk membantu integrasi SLIMS dan Dapodik. Ya, jadi memang SLIMS Dapodik ini sudah visi sejak 2 tahun yang lalu sebenarnya. Cuma karena waktu itu saya masih di Biro Umum dan agak kesulitan mempunyai waktu yang khusus buat mengurusi ini, maka
baru bisa terlaksana sekarang gitu. Dan ketika sudah mulai sama pimpinan disuruh menyegerakan pekerjaan ini, maka yang saya lakukan adalah koordinasi dulu dengan teman-teman developer Slims dalam wujud kegiatan. Jadi kemarin itu kita ada kegiatan 3 hari ya, hari Senin, Selasa, Rabu, dan saya coba mengundang semua developer Slims, tapi karena kondisi pandemi ini ada yang tidak bisa ya. Jadi kemarin tuh Mas Indra Sutriadi, Mas Ido, sama Mas Edi Subrata nggak bisa datang. Mas Purwoko juga nggak bisa datang. Ya, jadi kita ngumpul di Bogor, kemudian kita ngobrol langsung dengan beberapa orang lain yang kita undang. Jadi ada teman-teman dari developer Dapodik, kemudian juga ada security testernya Dapodik juga kita undang semua. Nah, secara umum konsep integrasi Slims Dapodik ini sebenarnya sesuatu yang yang buat saya nanti manfaatnya akan berguna buat siapa saja ya. Jadi mohon jangan sampai berpikir bahwa integrasi Slims Dapodik ini akan dikunci. Enggak, justru kita ingin ini menjadi platform yang terbuka. Ya, jadi visi Dapodik ke depannya adalah Dapodik as a service. Dapodik sebagai suatu layanan. Jadi kita sangat terbuka apabila ada kebutuhan dari internal Kemdikbud atau dari eksternal Kemdikbud yang ingin mengintegrasikan aplikasinya dengan layanan Dapodik. Ya. Jadi mungkin misalnya Enlist Lite ya, ingin agar bisa terintegrasi dengan Dapodik, itu kita sangat-sangat welcome. Ya, jadi nggak ada kuncian-kuncian atau apapun, nggak ada. Justru Dapodik ini memang visinya aplikasi manapun, mau dari kementerian apa, mau dari instansi apa, bahkan dari komunitas, kalau memang ingin terintegrasi dengan Dapodik, jadi misalnya ngambil data dasar, data input sekolah, segala macam, itu juga sangat-sangat welcome. Ya, tapi tentu kalau udah levelnya seperti itu harus ada MOU dan lain-lain. Tapi itu kan masalah teknis ya. Tapi yang penting secara konsep kita sangat terbuka. Nah, sekarang untuk contoh implementasinya kita mulai dengan sesuatu yang kita paling akrab dan kita punya sendiri di Kemdikbud, yaitu Slims. Makanya kemudian muncul ide integrasi Slims dan Dapodik. Nah, kalau kita ngomong Dapodik, itu saya nggak usah bilang definisinya lah ya, teman-teman bisa baca definisinya. Ya. Cuma memang secara dasar hukum, Kementerian Pendidikan itu menjadi pembina data untuk bidang pendidikan. Ya. Jadi kalau ada informasi terkait pendidikan di Indonesia, statistik dan lain-lain, maka sumber yang paling valid adalah yang berasal dari Kemdikbud. Ya, kemudian secara aturan juga diatur bahwa Dapodik itu berada di Sekretariat Jenderal PAUD Dikdasdikmen. Nah, itu semua ada di Permendikbud nomor 45 tahun 2019. Oke. Nah, kalau kita ngomong Dapodik, itu entitasnya ada 4 ya. Ada satuan pendidikan, kalau bahasa gampangnya sekolah ya, satuan pendidikan itu. Kemudian ada peserta didik atau biasa kita pakai istilah murid. Kemudian ada PTK ya. Nah, pustakawan itu masuk dalam PTK ini. Ya. Kemudian ada substansi pendidikan ya, rombongan belajar, jadwal dan lain-lain. Oke, nah kalau untuk Dapodik, alur pengumpulan datanya mungkin sebagian teman-teman yang di sekolah yang mungkin pernah menjadi operator Dapodik pasti udah paham ya. Jadi kalau Dapodik itu ada aplikasi yang diinstal di lokal sekolahnya. Biasanya kita pakai istilah aplikasi Dapodik. Ya. Aplikasi Dapodiknya diinstal, kemudian diaktifkan dengan cara download prefill dan lain-lain, kemudian datanya diinput di lokal, setelah selesai disinkronisasikan. Ya, jadi ada istilah kalau di Dapodik itu ada istilah sinkronisasi. Ya.
Tapi di Dapodik juga mereka ada aplikasi yang sifatnya web based. Jadi bukan diinstal di lokal. Web based itu kalau di sisi Dapodik itu biasanya disebut dengan aplikasi manajemen. Ada manajemen dinas yang diakses atau digunakan oleh dinas pendidikan untuk memantau sekolah-sekolah di bawah binaannya. Kemudian ada aplikasi manajemen sekolah, yaitu login sekolah untuk melihat hasil sinkronisasinya. Kemudian juga ada aplikasi manajemen individu GTK, di mana guru ya dan tenaga kependidikan itu bisa login, kemudian mereka bisa melihat datanya, mereka bisa mengupdate profilnya dan lain-lain. Oke, tapi semua layanan ini itu sekarang akan sangat membutuhkan email yang benar. Jadi kalau dulu biasanya operator itu pakai satu email untuk banyak kebutuhan, sekarang setiap akun emailnya harus unik. Ya. Nah, oke, ini tentang Slim saya skip aja ya. Cuma untuk Dapodik ini kemarin saya mempresentasikan 2 fitur Slims yang mungkin akan banyak digunakan di integrasi Slims Dapodik, yaitu fitur katalog bersama ya dan fitur copy cataloging. Saya nggak tahu juga apakah teman-teman yang ada di dalam grup diskusi ini sudah mencoba kedua fitur ini ya. Di Slims yang paling baru fitur copy cataloging ini bahkan kita bisa mengcopy katalognya Perpustakaan Nasional juga sudah bisa pakai Mark SRU. Ya. Oke, sekarang saya langsung lanjut aja ya. Jadi sebenarnya intinya gini, intinya kenapa muncul ide untuk mengintegrasikan Slims dan Dapodik itu dimulai dari percakapan informal antara pusat perbukuan dengan tim Dapodik. Pertanyaannya sederhana. Pertanyaannya adalah Puskurbuk selaku pusat yang fungsinya adalah menerbitkan buku dan merekomendasikan buku-buku yang buku untuk teks maupun penunjang itu selama ini merasa sudah menerbitkan dan menyebarkan banyak buku, tapi tidak dapat informasi balik sejauh mana bukunya sudah disebarkan, bagaimana distribusi penyebarannya, kemudian penggunaannya seperti apa. Jadi diawali dari pertanyaan sederhana seperti itu. Ya. Jadi ibarat kata saya sudah menerbitkan banyak buku, saya sudah menyetujui atau merekomendasikan banyak buku, tapi saya nggak tahu nih bukunya dikirim kemana saja, bagaimana penggunaannya. Nah itu kita nggak tahu. Ya. Jadi penyebaran, pemanfaatan, distribusi buku teks dan non-teks itu kita nggak tahu. Kemudian kedua adalah Kemdikbud juga termasuk banyak anggaran untuk program literasi di sekolah. Ya, saya tidak mau berdebat soal definisi literasi yang sangat luas dan kadang-kadang interpretasinya macam-macam, tapi salah satu yang juga sulit untuk diukur dan belum terukur itu adalah data program literasi di sekolah. Oke, nah jadi sebenarnya dari dua hal ini, pertanyaan dulu diskusi informalnya. Nah kemudian setelah didiskusikan, kita merasa bahwa kedua program ini erat kaitannya dengan aktivitas di perpustakaan. Oke, nah terus dilihat lagi mayoritas perpustakaan sekolah, jadi karena Dapodik ini adalah urusannya sekolah, maka kita melihat mayoritas perpustakaan sekolah menggunakan Slim. Nah, makanya akhirnya muncul ide, ya udah kalau gitu kita mengukur dengan bantuan Slim. Ya. Sehingga muncullah ide untuk mengintegrasikan dengan Dapodik. Ya. Jadi seperti itu. Jadi diharapkan dengan integrasi Slims Dapodik kita bisa mendapatkan statistik buku, statistik penggunaan buku, statistik literasi yang ditempelkan ke Slims. Nanti semua data-data itu bisa di-push, dikumpulkan di satu server terpusat, ya, di mana kemudian nanti apabila dibutuhkan
kita bisa mendapatkan data itu secara mudah. Nah itu idenya kira-kira seperti itu. Maka muncullah ide integrasi SLIMS dan Dapodik. Tapi kemudian setelah kita mencoba mematangkan konsep tersebut, muncul pertanyaan yang waktu itu sulit dijawab. Pertanyaannya adalah, apa manfaat integrasi SLIMS Dapodik ini langsung buat sekolah itu manfaatnya apa? Kalau buat buat Kementerian Pendidikan, buat pusat itu ya gampang, manfaatnya udah jelas ya, mendapatkan data statistik distribusi, pemanfaatan buku, literasi yang lebih akurat, udah itu manfaatnya jelas. Tapi buat sekolah itu apa gitu. Nah akhirnya muncul ide agar fitur integrasinya itu dipercaya, nggak cuma sekedar ngumpulin, tapi lebih dari itu. Contohnya adalah kita nanti berencana akan membangun database terpusat dengan kualitas pengolahan koleksi yang tinggi. Kita kumpulkan di situ semua terbitan Kementerian Pendidikan, buku teks, buku penunjang, ya termasuk buku sekolah elektronik, pokoknya semuanya terpusat. Kalau ada e-booknya bisa di-download, kalau ada covernya juga bisa di-download, dan itu terpusat. Verified, official dari Kementerian Pendidikan. Nah, nanti apa tujuannya dengan ada data master itu? Teman-teman pengguna SLIMS Dapodik bisa melakukan copy cataloging. Ya, copy cataloging, ya mungkin kalau yang sudah pernah menggunakan fitur copy cataloging di SLIMS, teman-teman nanti bisa melihat bahwa hanya dengan mengetikkan sebagian judul atau ISBN, kita bisa mendapatkan data buku, kita bisa save ke lokal kita dengan sangat mudah. Jadi kita tanpa input dari awal, kita sudah mendapatkan data deskripsi bibliografi yang sudah terinput langsung di lokal kita. Kita tinggal menambahkan nomor barcode. Ya. Jadi nggak sampai 30 detik kita udah dapat bisa mengolah satu buku. Nah itu bahasa sederhananya. Ya, jadi untuk sekolah-sekolah yang nanti ketika mereka mendapatkan distribusi buku teks dari Kementerian Pendidikan, ngolahnya gampang, udah nggak pakai mikir lah, bahasa sederhananya udah nggak pakai mikir, tinggal langsung dapat, tinggal terdownload, kalau ada e-books-nya langsung terdownload dan lain-lain. Nah itu satu. Ya, kemudian yang kedua adalah membangun katalog bersama. Jadi katalog-katalog perpustakaan yang menggunakan SLIMS Dapodik, bisa katalognya disatukan di satu tempat, bisa dicari oleh masyarakat. Jadi masyarakat juga bisa mencari langsung ke semua sekolah sekaligus. Oke. Kemudian apalagi yang menjadi manfaat buat perpustakaan sekolah? Manfaat langsung ya, ini saya coba ngomong dari manfaat perpustakaan sekolah. Manfaat lainnya adalah dari sisi pustakawan kan kadang-kadang mereka butuh catatan-catatan untuk apa ya istilahnya ya, untuk penilaian kinerja atau untuk apa ya, poin ya, kredit poin buat guru misalnya yang dipercaya sebagai kepala guru yang dengan tugas tambahan kepala perpustakaan atau petugas perpustakaan. Nah itu kalau pakai SLIMS kan semua performance-nya dia nginput buku dan lain-lain kan semua tercatat. Nah statistiknya itu kan berguna buat penilaian dia kan. Nah itu juga bisa dikumpulkan. Kemudian data-data statistik terkait performance perpustakaan, jumlah koleksi dan lain-lain semua dikumpulkan, sehingga apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya ketika sekolah mendapat kunjungan dari asesor, kemudian asesor ingin mendapatkan kumpulan nilai-nilai yang sudah terdistribusi dengan baik, dia bisa mengambil dari hasil yang sudah dikumpulkan di Dapodik. Jadi dari sisi sekolah, nilai-nilai yang dibutuhkan, data-data yang dibutuhkan untuk asesor dan lain-lain itu nggak perlu capek-capek, udah terkumpul di SLIMS Dapodik. Nah itu kira-kira gambarannya. Ya, tapi untuk menuju ke sana itu butuh kerja keras ya. Kita sekarang di sini udah mulai coding, udah mulai merancang infrastruktur dan lain-lain. Tapi itu masih belum selesai. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi nah untuk model implementasinya nanti kira-kira seperti yang ada di layar ini ya. Jadi
Slims Dapodik itu dia layanan yang terpisah dari Dapodik. Dulu rencana awalnya database buku statistiknya Slims ini mau disimpan juga di dalam database-nya Dapodik. Tapi setelah kita pikir-pikir, perpustakaan ini kan di luar core bisnisnya Dapodik. Ya, core bisnisnya Dapodik yang 4 itu tadi. Ya, perpustakaan tidak termasuk di dalamnya. Nah, kalau misalnya perpustakaan dimasukkan ke dalam core bisnisnya Dapodik, nanti core bisnisnya Dapodik akan semakin gemuk, gitu kan? Padahal bukan core bisnis. Akhirnya kita pisahkan menjadi layanan terpisah. Jadi kayak jadi pulau sendiri. Tapi nanti antara Dapodik dengan pulau Slims Dapodik itu ada API-nya, bisa saling terhubungkan. Jadi kalau Slims-nya sudah diaktifkan untuk terintegrasi dengan Dapodik, nanti bisa misalnya mengimport secara gelondongan satu-satu untuk menambahkan data keanggotaan itu bisa. Nah, itu contoh fitur lainnya lagi kalau udah integrasi sama Dapodik, ketika kita mau menambahkan data murid sebagai anggota perpustakaan, itu udah otomatis lewat Dapodik ngambil datanya. Data guru juga, data perpustakaan, semuanya ngambil dari Dapodik. Nah, itu juga salah satu keuntungan kalau sudah integrasi. Nah, nanti modelnya ada ya prosesnya ada aktivasi. Jadi nggak bisa langsung dipakai, tapi harus ada aktivasi dulu. Proses aktivasinya tuh ada kirim email kode verifikasi yang harus dilakukan oleh guru dengan tugas tambahan kepala perpustakaan, kemudian nanti ada proses TikTok lah ya, TikTok prosesnya aktivasi itu, kemudian ada copy cataloging, Unayan katalog dan lain-lain, dan ada sinkronisasi data. Nah, salah satu yang paling penting yaitu tadi sinkronisasi data, di mana sinkronisasi data itu intinya mirip dengan aplikasi Dapodik ya. Dia mengumpulkan data-data yang dikumpulkan di Slims lokal untuk dikumpulkan lagi di Slims yang terpusat, data yang terpusat. Ya, nanti ketika dari Dapodik butuh data penilaian atau data lain-lain dari Slims Dapodik ini, maka dia tinggal ditarik aja melalui API. Karena memang sekarang zamannya API. Ya. Nah, konsep yang kita coba gagas ini sebenarnya universal. Jadi kalau misalnya nanti ini udah jadi ya, integrasi Slims Dapodik ini udah jadi, ini nanti juga bisa dimanfaatkan oleh InListLite. Ya, jadi kalau misalnya InListLite ingin integrasi seperti layaknya Slims integrasi dengan Dapodik, tidak ada masalah. Bisa menggunakan API yang sama. Gitu. Tinggal nanti dikasih tahu developernya InListLite untuk menggunakan API-nya begini, metodenya begini. Nah, itu gampang sekali. Dan kita sangat terbuka untuk itu. Jadi nggak ada kunci-kuncian, nggak ada apa itu, nggak ada. Justru kita di Dapodik sangat-sangat berkepentingan untuk banyak pihak memanfaatkan data Dapodik, karena memang tujuannya kan untuk itu. Gitu. Jadi bukan untuk kepentingan atau asik-asik sendiri itu bukan, tapi untuk masyarakat yang lebih luas. Gitu. Jadi tidak ada kekhawatiran bahwa nanti harus input ulang, harus migrasi ke Slims, itu nggak ada keharusan seperti itu. Ya. Kalau sudah nyaman pakai InListLite, monggo. Sudah nyaman pakai Slims, monggo. Gitu. Yang mungkin teman-teman komunitas sempat heboh ya beberapa waktu lalu itu, yang mungkin kita agak nggak sreg itu adalah ketika ada secara diam-diam atau secara yang mensyaratkan kalau mau dapat nilai bagus harus pakai software tertentu. Nah, itu yang kita nggak sreg sih gitu. Tapi kita sendiri di Kementerian Pendidikan dan teman-teman developer Sims, kita semua sangat terbuka akan masukan, dan sekali lagi saya tekankan bahwa di Slims Dapodik ini nanti kalau sudah berhasil, API-nya sudah oke, udah stabil, kita mengundang teman-teman lain juga untuk melakukan integrasi yang sama. Jadi mau aplikasi komersil ya atau aplikasi InListLite atau apapun, itu sangat terbuka untuk melakukan hal yang sama di sini. Gitu. Tapi kita tuh justru yang berkepentingan untuk dimanfaatkan. Kenapa? Kalau semakin banyak Dapodik ini dimanfaatkan oleh masyarakat, dirasakan manfaatnya secara langsung, tidak harus dipaksa dengan peraturan,
maka itu justru kan nanti orang melihat apa Dapodik ini manfaatnya luar biasa. Gitu sih. Jadi tujuan awalnya seperti itu. Nah, nanti beberapa hal teknisnya lagi antara lain nanti kita bikin distribusi ya. Distribusi itu adalah distro atau distribusi Slims yang biasanya di custom untuk kebutuhan khusus. Jadi misalnya mungkin teman-teman pernah dengar Stiadi ya. Stiadi itu adalah Slims adalah distribusi Slims yang di custom untuk kebutuhan repository. Nah, nanti untuk kebutuhan Slims Dapodik kita bikin Slims khusus yang sudah di custom untuk integrasi Slims Dapodik. Saya nggak tahu kalau misalnya nanti Inly Slide mau seperti itu, apakah mau bikin distribusi juga atau gimana, saya nggak tahu. Kita bikin distribusi ini karena ini kan spesifik untuk perpustakaan sekolah kan. Bisa jadi perguruan tinggi nggak butuh fitur ini gitu kan. Jadi makanya kita bikin distribusi terpisah aja seperti itu. Dan sekali lagi ketika dibikin distribusi ini bukan berarti dia menjadi tidak kompatibel, dia tetap kompatibel dengan Slims yang umum. Jadi nggak salah. Oke, mungkin dari saya sekian ya. Saya nggak mau berlama-lama lah karena teman-teman juga bisa baca slide-nya. Nanti kalau slide ini mau di-sharing juga saya bisa sharing. Mungkin dari saya cukup sekian untuk presentasinya. Terima kasih. Kita bisa lanjut dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Hendro. Ini materinya seperti yang dipakai kemarin ya. Iya. Yang di Jakarta Slims kalau nggak salah. Jadi nanti biar kami share di grup. Saya sendiri udah download sih. Nanti biar saya share di grup. Ini pertanyaannya banyak, Mas Hendro. Tapi kelihatannya semuanya pertanyaan ini terkait dengan teknis yang terkunci lah Slimnya lah. Saya pikir itu nanti bisa kita diskusikan di grup WA aja kalau sudah ada Mas Hendro. Ini cuman satu pertanyaan yang menarik Mas Hendro. Untuk akses Dapodik, berarti Slims kita ini harus sudah online dulu di website. Maksudnya mungkin online di website atau cukup Dapodiknya aja yang online atau gimana, Mas? Oke, jadi ketika kita mencoba menggagas Slims Dapodik ini, kita tidak mau menambah beban kepada operator Dapodik. Ya, itu jadi concern utama karena kita tahu operator Dapodik itu udah pusing, ya kerjaannya udah banyak. Jadi kita tidak mau inisiatif ini menambah beban buat operator. Ya, tidak mau menambah beban buat operator sehingga ketika mau memanfaatkan Slims Dapodik ini tidak membutuhkan intervensi operator. Yang dibutuhkan adalah hanya di awal, yaitu ketika mau, sebentar ya, ketika mau mengaktifasi. Jadi ketika Slims-nya mau terintegrasi dengan Dapodik, harus diaktifasi dulu. Nah, proses aktivasinya itu dimulai dengan guru yang punya tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, ya, dia login ke sistem manajemennya Dapodik, login PTK namanya. Dia login, nanti kalau dia login dan ketika dia login dia punya apa? Dia punya role atau dia punya role sebagai kepala tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, nanti muncul menu kirim kode verifikasi. Nah, setelah kode verifikasi dia dikirim via email, udah dapat nomornya, nanti setelah itu tinggal pustakawan yang melakukannya via Slims. Jadi seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kita berusaha agar operator tuh udah nggak ada kebagian, nggak usah pusing-pusing ngurusin ini. Nanti setelah itu semuanya online dan modelnya mirip dengan aplikasi Dapodik, yaitu pakai di lokal, nanti baru sinkronisasi. Tentu ketika sinkronisasi butuh koneksi internet.
ya. Kalau untuk sinkron, tapi kalau untuk input data di lokal, transaksi peminjaman buku tetap bisa seperti biasa dan itu dilakukan di lokal. Jadi Slims-nya cukup diinstal di lokal, tidak harus online di internet, ya. Tidak harus online, tetapi cukup di lokal. Gitu. Nah, yang dibutuhkan untuk sinkronisasi baru butuh koneksi internet. Nah, itu iya, tapi butuh koneksi internet ya, beda dengan online di internet. Iya. Iya. Itu mungkin dari siapa tadi, Mbak Dian Lestari. Mbak Dian Lestari apa mau open mic langsung tanya sendiri? Mbak Dian? Mbak Dian ini salah satu pustakawan, Mas. Ya Pak Sugeng, saya mau open mic. Ya, silakan Mbak Dian. Iya, gini Mas Hendro, yang saya tanyakan itu kan gini, ketika Slim kita ini kan belum online, tapi kita punya tujuan mau online, kemudian terintegrasi dengan data Dapodik. Ketika saya menginputkan semua data buku, paket terutama, apakah dari Kemendikbud itu sudah bisa menilai kalau bukunya yang di sekolah saya itu sudah tersalurkan dengan baik? Sehingga ketika ada audit, itu sudah tidak perlu menanyakan bukunya mana, sudah diserahkan apa belum, karena pengalaman ketika tahun 2013, saya pernah 2015 saya pernah diaudit. Ketika itu buku sudah tersebar di siswa, kemudian tim auditornya ini memaksa untuk menghitung jumlah buku yang sudah saya sebarkan. Akhirnya buku yang saya sebarkan tadi saya tarik semua, dan itu sangat merepotkan. Nah, ketika Slim terintegrasi dengan Dapodik ini, saya kan sangat terbantu ketika data-data saya itu sudah diketahui oleh tim auditornya Kemendikbud. Jadi mereka saya terbebaslah dari yang namanya audit tadi itu. Terus kemudian yang saya tanyakan ini ketika gimana ya? Slim saya kan belum online, tapi data Dapodik tadi mengambil data di Slim saya itu bagaimana kalau belum online? Saya tadi itu bertanya, tapi dijawab oleh Pak Heru, katanya nggak perlu online tadi. Iya. Iya, Benar, iya. Bu. Memang tidak perlu online. Nah, terus habis gitu untuk Dapodiknya melihat ke Slim saya itu bagaimana, Pak, kalau belum Jadi online? bukan Dapodiknya yang melihat data Ibu, tapi Ibu ngasih data ke Dapodik. Oh, gitu. Iya. Jadi yang dinamakan sinkron data tadi ya? Betul. Oh. Nge-push data. Jadi mendorong data untuk disimpan di servernya Dapodik. Oh, seperti Dan itu ternyata. tentu untuk bisa nge-push data butuh koneksi internet. Yes. Iya, tapi ya, tidak harus online di internet. Oh, oke. Gitu. Mirip Dapodik lah. Iya, jadi ya. kalau mungkin Ibu. Berarti kita input dulu, kemudian kita kirimkan seperti ketika kita menginput data siswa yang pertama kali kita mau kirim ke Dapodik dulu itu ya? Iya, betul. Oh, Banget. Oke. Nah, nanti kalau Ibu dapat buku teks yang baru misalnya, nah nanti kita punya database terpusat untuk semua buku-buku yang diterbitkan atau direkomendasikan sama Kemdikbud. Nanti Ibu bisa copy cataloging. Jadi dengan copy cataloging nanti, oh saya punya buku A misalnya, nanti dicek lewat aplikasi, ternyata bukunya ada, tinggal save, nanti langsung data bibliografinya udah terdownload lengkap. Ibu nggak perlu input. Oh, berarti saya nggak usah input lagi. Inputnya udah tinggal milih-milih, save gitu aja. Gitu. Berarti saya menggunakan jasa orang lain untuk mengisi SIM saya begitu. Iya, betul. Memang nanti kita mau bekerja sama dengan perpustakaan Kemdikbud, rencananya begitu, karena kan di sana yang punya resource untuk mengolah koleksi ya. Nah, nanti teman-teman sekolah itu bisa memanfaatkan. Sebenarnya perpustakaan Kemdikbud itu sudah mengumpulkan juga dalam repositori terbitan-terbitannya Kemdikbud, tapi lebih fokus kepada terbitan yang punya elektroniknya, punya PDF-nya, sedangkan yang buku teks itu belum. Nah, padahal kan sekolah kan banyaknya justru buku teks. Nah, itu yang nanti kita coba gagas lah gitu. Nah, memang nanti Bu
mengapa kita nggak mengintegrasikannya seluruh perpustakaan yang berbasis SLIM, kita integrasikan gitu, mengapa nggak seperti itu Pak Hendro? Ya, ini tujuannya ke situ yang Bu. Maksudnya kita mau mengintegrasikan dengan siapapun sih. Ya, jadi nanti ini integrasi SLIM Dapodik ini nanti API-nya, metodenya bisa digunakan oleh aplikasi manapun, termasuk InDesign. Bisa. Gitu. Jadi nggak harus pakai SLIM, semua pakai InDesign, nanti InDesign-nya bisa ngobrol dengan tim Dapodik, kita kasih tahu nih caranya begini. Gitu. Cuma ini untuk pilot project-nya kita pakai SLIM, karena SLIM kan lahir di Kemdikbud, developernya juga ada di Dapodik, ya udah sekalian. Ya, oke. Gitu. Tapi memang benar Bu, nanti ke depannya semua yang salah satu tujuan utama itu adalah hal-hal yang biasanya juga asesor suka tanya, jumlah buku lah, peminjaman, nah itu nanti udah dikumpulin di situ. Jadi kedepannya asesor tuh udah nggak perlu, kalau dia mau nilai sekolah dia udah langsung lihat dari situ, udah ada semua. Pengennya begitu gitu loh. Oke Pak Hendro, terima kasih penjelasannya. Iya, terima kasih Mbak Dian udah open mic. Kelihatannya langsung terpuaskan ini ya. Ini katanya tadi ada Pak Rukan tadi. Pak Rukan mau open mic langsung ke Mas Hendro, silakan. Pak Rukan. Ya. Assalamualaikum Pak Hendro. Waalaikumsalam. Kayaknya kita bertemu 2012 di SMK Negeri 4 Malang. Masih meranti kalau tidak salah. Cuman rambut saya masih gondrong ya. Gondrong. Nah. Yeah. Makanya saya kaget kok tambah ganteng gitu. Waduh. Gitu. Coba bilang Budian ya, untungnya Pak Ruhan yang bilang. Oh gitu ya. Kalau kemudian kaget. Enggak bercanda. Ya, gimana Pak? Oh, enggak apa-apa, masih serius enggak apa-apa Pak. Jauh. Gini Pak Hendro. Kalau tadi kan masih untuk awal-awal ini kan kita hubungannya dengan cataloging buku aja sifatnya. Ya. Apa ada gambaran ke depan misalnya di Dapodik itu kan ada personal guru ya. Misalnya guru mengajar bahasa Indonesia. Satu guru itu misalnya pengajuan bukunya yang sesuai dari Kemendikbud sudah terdeteksi. Kemudian ada tambahan buku penunjang yang lain. Di pos kan ada. Apakah bisa diselipkan nanti misalnya satu guru ada 11 judul, jumlah buku sudah terdeteksi. Kalau satu judul itu butuh satu guru 30 buku, apakah ada gambaran ke depannya nanti gitu. Supaya nanti deteksinya kan enak. Hubungannya dengan bos nanti kan mungkin gitu. Anggaran bos yang untuk buku itu. Iya. Kayaknya sih. Iya. Gitu. Mungkin pertanyaan saya itu dulu. Kemudian yang kedua tadi ada, kalau dengan Kamaya itu apa beda Pak Hendro? Kan sama-sama Kemendikbud. Iya. Gitu aja. Makasih Pak Hendro. Oke, terima kasih Pak Ruhan pertanyaannya. Saya nggak tahu nih apakah jawaban saya akan menjawab pertanyaan Pak Ruhan ya, tapi kemarin dari diskusi kita, salah satu yang ingin kita capai juga dengan integrasi SLIM Dapodik ini adalah kita bisa juga mendeteksi buku-buku itu misalnya dibeli dengan dana BOS atau tidak. Kemudian apabila dibeli dengan dana BOS itu biayanya berapa gitu, harganya berapa. Nah, itu memang rencananya begitu. Jadi di SLIM itu kan kalau dilihat di form isian eksemplar atau items itu kan ada pilihan beli atau jumlah ya. Nah, nanti kita mungkin atau tambahkan beli kan ya, gitu. Kita tambahkan itu mungkin dana BOS atau apa gitu. Iya. Dan ada isian biayanya juga kan. Nah, rencananya itu mau diintegrasikan maksudnya penggunaan dana BOS itu distribusinya juga kita akan manfaatkan modelnya seperti itu. Itu udah terpikirkan juga Pak. Gitu. Kemudian saya sempat bertanya
pustakawannya tahu nggak kalau itu buku dibeli dengan dana BOS? Nah, ke sana, Pak. Karena kan jadi pustakawan rata-rata tahu lah Tahu ya. informasi rupiahnya, bos. Tapi kalau Sedangkan selama ini untuk pengadaan buku ya mungkin kalau di tempat kami saya sudah koordinasi antara kepala sekolah dengan pustakawan. Tapi apakah sekolah-sekolah yang lain seperti itu yang saya khawatirkan? Tahu-tahu buku datang kemudian tidak sesuai dengan yang dari Kemendikbud kan juga repot. Gitu. Iya. Kemudian otomatis pustakawannya entry lagi kan gitu. Iya. Ya Jadi, mungkin gambaran ke depannya mungkin ya simpelnya ya ketika buku datang 10 terdeteksi dari dana BOS, kemudian dan juga buku ini nanti untuk penunjang buku pelajaran bahasa Indonesia kan bahasanya intinya seperti itu. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa seperti itu, Pak. Emang tujuannya memang seperti itu, tapi ya ini gambaran. Ini untuk tahap awal nih saya dikasih waktu sama pimpinan itu sebelum Januari sudah bisa menunjukkan working demonya lah, demo yang bisa ditunjukkan gitu. Iya. Gitu. Jadi benar-benar ya, mungkin kerja keras nih, waktunya udah sebentar lagi soalnya. Kan ada Mas Hendro itu. Mas Heru. Ada Mas Heru. Iya. Ya mungkin kalau dengan Kamaya itu, Pak, yang tadi. Oh iya, Kamaya itu jadi gini, memang Kamaya nggak itu tumpang tindih nantinya gitu. Enggak. Kalau menurut saya enggak sih. Jadi gini, Pak. Gitu ya. Jadi kita harus membedakan antara data source-nya atau data sumbernya dengan hasil penyebarannya. Jadi boleh saja kan perpustakaan Kemdikbud, SLIMS-nya ada data bukunya, data koleksinya perpustakaan Kemdikbud, tapi data tersebut disebarkan lewat Indonesia OneSearch, disebarkan lewat Kamaya, disebarkan lewat katalog online-nya Kementerian Pendidikan, itu kan nggak ada masalah. Itu masalah apa istilahnya ya, distribusi lah, penyebaran. Ya kayak gitulah. Ya, tapi kan sumbernya di Kemdikbud, sumbernya tetap satu, jadi nggak ada duplikasi sebenarnya. Dan itu dari kepentingan aksesibilitas, kepentingan penyebaran informasi itu sangat bagus. Jadi nggak ada masalah. Nah di Kamaya itu kan kumpulan katalog dari perpustakaan sekolah yang selama ini menggunakan skills. Ya. Mungkin Pak Ruhan pernah dengar skills ya. Skills itu adalah distribusi SLIM seperti Setiadi, tapi skills ini distribusi yang sudah dimasukkan atau disuntikkan buku sekolah elektronik di dalamnya. Gitu. Ya, cari Mas Heru itu, Pak. Iya, betul. Nah, nanti kita bikin sendiri untuk katalog bersama, ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Ya biar makin seru aja, biar makin ramai. Ya gitu aja Pak Hendro, ya, tetap sehat aja, semangat. Siap. Semangat. Terima kasih semangatnya. Oke. Terima kasih Pak Rukan udah open mic ini. Ini kalau boleh Mas Hendro kita lanjutkan lagi. Ini ada pertanyaan dari Mas Ardan ini. Mungkin tadi sebetulnya udah dijelaskan apa saja sih fitur-fitur dari SLIM yang diintegrasikan ke Dapodik ini, Pak Mas Hendro. Fitur-fiturnya, kalau yang kaitannya default yang sudah ada di SLIMS ya, itu tadi ya, copy cataloging. Jadi bisa melakukan pengatalogan secara cepat untuk buku-buku teks yang diterbitkan sama Kemdikbud atau direkomendasikan oleh Kemdikbud. Ya, nanti kita bikin database terpusat, nanti SLIMS Dapodiknya tinggal download dari situ sesuai dengan kebutuhan. Itu satu. Kemudian dari sisi keanggotaan, kalau kita mau menambah data anggota perpustakaan murid, itu langsung ngedownload dari Dapodik.
Itu jadi nggak perlu input dari awal. Dengan download dari Dapodik udah langsung dapat nama, alamat, dan lain-lain. Itu fiturnya. Kemudian ada fitur itu tadi data-data statistik, ya, report-report yang ada di Slims terkoordinasi atau terkumpulkan di server terpusat, sehingga nanti ketika ada asesor itu udah dikumpulin semua di situ. Ketika dari Kemdikbud ingin mengambil keputusan, butuh data-data buku, penyebaran, dan lain-lain itu juga sudah terkumpul di situ. Jadi ketika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk perpustakaan mungkin itu kan semuanya bisa diambil dengan mudah dari situ. Jadi nggak meraba-raba. Ya. Ya, itu tadi mungkin jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Bu Rahma Barokah. Apakah Bu Rahma mau open mic langsung bertanya ke Mas Hendra? Bu Rahma? Oh, enggak. Ya, silakan Bu. Itu kan untuk yang itu kan sama swasta. Saya nggak bisa dengar, Bu. Suaranya nggak jelas. Bu Rahma? Iya, suaranya putus-putus, Bu. Atau saya bacakan aja. Oke. Pertanyaan Bu Rahma, Mas Hendra. Kalau swasta itu apa juga sama seperti itu? Misalnya kalau negeri buku-buku paket kan dikasih. Nah, kalau swasta kan buku paket itu beli, terus apa sama, lalu yang diinput apa aja, ataukah semua buku? Gitu pertanyaannya, Mas Hendra. Oke, kalau yang untuk integrasi Slims Dapodik ini untuk tahap awal kita akan fokus ya menyediakan data pengkatalogannya untuk buku-buku teks, buku-buku penunjang yang diterbitkan dan direkomendasikan sama Kemdikbud. Gitu. Tapi Slims-nya tetap bisa diinput buku-buku selain itu. Cuma ketika yang diinput buku teks kita sudah menyediakan fitur copy cataloging. Jadi bisa di copy katalog dengan mudah dan cepat dengan kualitas pengkatalogan yang tinggi gitu. Oke. Mungkin itu udah bisa jawab pertanyaan dari Bu Rahma tadi. Mohon maaf Bu Rahma karena signalnya mungkin saya nggak tahu ini Bu Rahma ini dari mana ya? Ya, saya belum. Ya. Sidoarjo, Pak, Sidoarjo. Oh, sudah maaf dari Sidoarjo. Sebetulnya dekat malah suaranya kok putus-putus nih. Iya, ini soalnya rumahnya di dusun, Pak. Ya. Ye, Bu. Mungkin itu Mas Hendro karena di sini tidak ada pertanyaan lagi sih, cuman teman-teman ini pingin cepat-cepat menunggu demo dan mungkin nanti setelah demokan Slim yang di Dapodiknya, kemudian ada diklatnya. Nih, ini yang ditunggu sama teman-teman, Mas Hendra. Zoom aja, Pak, Zoom aja. Iya, oke. Ada yang diklat kan bisa sekalian kulineran, Pak. Kalau Zoom nggak bisa kulineran. Ya. Oh gitu ya, Pak. Ya. Baru ingat saya, lupa saya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Itu Mas Rifan mau tanya itu, Pak. Mas Rifan? Ya, teman-teman developer Slims yang lain juga monggo kalau mau memberikan komentar. Saya lihat nih cukup lengkap nih teman-teman developer. Ada Mas Rido. Iya, Mas Rido, silakan Mas Rido, ada yang mau disampaikan? Mas Rido, ada yang mau disampaikan? Halo, apa kabar? Maaf baru bergabung, masih di kantor ini. Background-nya masih yang kemarin hari Selasa, Mas. Oh, background-nya ya. Iya. Apa ya? Paling enggak sih minta dukungan aja sih teman-teman
dari semua komunitas ya gitu. Apa ya memang yang benar disampaikan Mas Hendro tadi. Jadi kira-kira Pak Sugeng, kita karena dikejar deadline di Januari bisa rilis Slim Dapodik ini, jadi kayaknya bertahap nanti fitur-fiturnya. Jadi fitur pertama mungkin tadi membership-nya bisa teman-teman pustakawan kalau ngentri data anggota di Slim nggak perlu lagi entry manual, kira-kira gitu sih Pak. Terus nanti baru tahap berikutnya apa? Ya gitu. Banyak yang bisa diakomodir, termasuk nanti skor PISA. Ya, kira-kira gitu sih. Cuman ya tadi yang Mas Hendro sampaikan, kita bertahap lah kebutuhan teman-teman di perpustakaan sekolah, memanfaatkan data Dapodik as a service lah, kira-kira gitu. Inisiasinya udah lama sebelum Mas Hendro gabung ke tempat saya tuh, saya udah berinisiasi untuk itu. Nah, alhamdulillah Mas Hendro udah bisa gabung gitu. Jadi PIC-nya lah. Jadi PIC-nya ya Pak. Iya. Siap. Yeah. Terima kasih. Itu aja Mas Rito. Oke, begitu Mas Sugeng. Siap. Ya, ini kelihatannya ada Mas Hardan ini yang open mic. Apa ada sesuatu yang mau disampaikan atau mau bertanya ini? Silakan Mas Hardan. Halo, assalamualaikum Pak Indro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kembali Pak Indro. Saya dari komunitas Slim Pekanbaru Riau. Mama indak basuh iki. Asli kelahiran Dumai ya Pak Indro ya. Iya. Ya, Alhamdulillah. Mas Hardan. Iya, oke. Ini tadi terkait dengan launchingnya Slim dengan integrasi ke Dapodik ini, terus terang saya agak ketinggalan gitu kan. Tadi juga udah dijelaskan fiturnya tentang copy cataloging. Jadi yang saya tanyakan, copy cataloging ini menggunakan protokol apa ya Pak Indro ya? Oke. Atau sama dengan yang ada di Slim gitu? Kemudian sama dengan yang ada di Slim. Oh sama ya? Sama. Kemudian ini nantinya menggunakan Slim versi berapa ya Pak? Basisnya pasti Slim yang versi baru. Kemungkinan versi 9. Versi 9 ya? Ya. Versi kemudian 9. Kenapa? Iya Pak. Versi 9. Iya. Versi 9.2.2. Oke. Iya. Kira-kira selain copy cataloging, apa aja fitur lainnya Pak yang wow gitu? Yaitu tadi ngambil data member dari Dapodik, kemudian yaitu tadi data-data statistik terkumpul di pusat gitu sih. Kalau ditanya yang wow, saya nggak tahu juga yang mana yang disebut yang wow ya. Kayaknya sih biasa-biasa aja sih gitu. Oke Pak Indro, mungkin itu aja pertanyaan saya. Kembali ke Pak Sugeng. Iya, terima kasih Mas Hardan. Wah, kejutan ini ada komunitas Slim Pekanbaru tadi ya. Ya Mas Hardan dari Pekanbaru ya? Iya Pak. Iya. Mohon maaf ini tadi kebetulan langsung. Terima kasih Mas Hardan bisa bergabung di sini. Sama-sama Pak. Siap. Yeah. Mungkin itu sih Mas Hendro, semuanya pertanyaan sudah dijawab. Ini cuman Mbak Dian Lestari ada usul sedikit tadi. Usul sekalian Setiadinya mungkin apa ini? Usul sekalian demo Setiadi dong, Mbak. Setiadi yang dipermula buat sekolah gitu katanya Mbak Dian. Setiadi untuk kalau Setiadi kan buat repositori ya. Buat repositori, kemudian developernya yang bikin Setiadi Mas Dudu ya. Nah itu kayaknya lebih
didesain untuk perguruan tinggi. Jadi saya nggak tahu kalau untuk sekolah pas atau tidak. Saya belum pernah nyoba soalnya. Setiadi belum pernah nyoba sampai lebih jauh, paling install aja. Kalau mau untuk sekolah, kalau mau yang apa ya, yang gampang ya pakai Slim saja, karena kalau Setiadi itu basisnya masih Slim versi berapa gitu. Nah, kalau saya melihat kalau untuk kebutuhan sekolah sebaiknya pakai yang Slims default aja, Slims yang apa ya, yang Slims biasa lah gitu. Nanti diinstal terpisah buat repositori. Kalau Setiadi cocoknya untuk perguruan tinggi sih, gitu. Karena Mas Dudo background-nya dan aktivitasnya banyak kaitannya sama jurnal, sama perpustakaan perguruan tinggi dan lain-lain. Tapi kalau mau dicoba silakan gitu. Nanti kalau teman-teman perguruan teman-teman di Jawa Timur ini mau ngelihat atau mau ngobrol tentang Setiadi, monggo di invite, diundang Mas Dudonya untuk sharing seperti ini. Siap. Ya, nanti kita jadwalkan sendiri nanti. Siap. Iya. Ini katanya pertanyaannya ya juga sudah hampir habis sih, tapi cuman memang ada ini dari Novia Rahman. Ya, sesuai dengan pernyataan Mas Hendro tadi bahwa yang bisa untuk Slim dengan Dapodik itu nanti Slim 9. Berarti kalau yang Slim 7 nggak bisa ya, Mas Hendro? Slim 7 kayaknya harus diupdate dulu deh. Ya. Kalau saya pribadi lebih merekomendasikan kalau sebaiknya pakai Slim yang paling baru. Kenapa? Karena ada banyak perbaikan security di situ. Gitu. Siap. Oke, coba saya izin sebentar ya, mau nunjukin ke teman-teman Slims yang paling baru, dan tapi saya pengen cuma nunjukin ini aja, copy catalogingnya. Jadi ini adalah Slims yang paling baru ya, Slims 9.2.2. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, di menu sebelah kiri ini ada, ini di bibliografi, di sini ada copy cataloging. Nah, sekarang di Slims, copy catalogingnya ada 3 pilihan. Ya. Pertama, P2P service. P2P service ini copy cataloging ke sesama Slims. Ya. Dan copy cataloging ke sesama Slims ini sekarang juga sudah mengambil cover bukunya. Biasanya kan sebelumnya tuh copy cataloging hanya mengambil metadata, sekarang cover bukunya juga sudah diambil. Ya, jadi ada P2P service, ada Z3950. Ya, Z3950 ini menggunakan protokol Z3950, dan biasanya di internet itu layanan yang menyediakan Z3950 ini levelnya perpustakaan nasional, jadi Australia, Amerika, Library of Congress itu pakai Z3950. Nah, kemudian kita ada yang baru nih, Mark SRU. Nah, ini ke Perpustakaan Nasional Indonesia. Ya, kita terinspirasi dari InListLite yang punya fitur ini, akhirnya kita coba mengcloning fitur ini. Jadi terima kasih kepada InListLite yang sudah menginspirasi kita untuk membuat fitur yang sama. Oke, nah ini untuk Mark SRU ya, ini saya contoh ya, misalnya saya mencari dengan kata kunci Terelie misalnya, kemudian saya search, saya tanya ke Perpustakaan Nasional, ada nggak bukunya nih? Saya search, nah ini ternyata ada bukunya, misalnya judulnya Berjuta Rasa ya. Ini kemudian, oh saya punya buku yang sama nih ceritanya. Ceritanya anggapnya kita punya buku yang sama. Saya tanya ke Perpustakaan Nasional, ternyata mereka punya bukunya. Maka yang saya lakukan cukup dengan mengklik, kemudian saya klik Save Mark Record to Database. Ya, sekarang saya lihat apakah bukunya sudah masuk ke dalam database kita, ke Slim saya. Maka nah ini udah masuk. Ya. Kalau saya edit, kemudian ada title-nya, udah lengkap semua, pengarang dan lain-lain udah lengkap. Nah, ini yang namanya copy cataloging. Nggak sampai 30 detik saya sudah
bisa mengkatalog satu buku dengan kualitas perpustakaan nasional. Ya. Di SLIMS yang 9 juga ada lognya, jadi log bukunya sudah lumayan lengkap, jadi kalau melihat perubahan-perubahan buku juga sudah ada. Itu tadi ke perpustakaan nasional. Ini kalau ke perpustakaan Amerika, itu juga ada ya, saya coba cari. Mas Hendro? Hilang sinyalnya Pak Sugeng. Iya mungkin. Atau mungkin udah lelah. Di kopi dulu ya, ngopi-ngopi mungkin. Iya, monggo. Mas Hendro menghilang ini. Iya. Jadi memang kopinya Pak Sugeng. Ya, kopinya diminum, Pak. Bukan. Selamat datang Mas Mim dari YIN Kediri. Selamat bergabung ini. Tapi sudah terakhir ini, Mas. Mas Yumis, Pak. Dari SMP 9. Makasih Pak Sugeng. Ya. Nanti rekamannya kita upload nanti. Sorry, koneksinya putus. Ya, Punje. Silakan. Monggo, Pak. Silakan, Pak. Kalau Iya. Saya coba lagi deh Z3950 ya. Nah, ini contohnya. Saya mencoba melakukan copy cataloging dengan bertanya ke server Library of Congress Amerika. Misalnya, anggaplah pura-puranya saya punya buku yang sama nih, misalnya Acting for the Screen. Saya klik. Dinyalakan. Ya. Oh iya, sorry. Lupa. Nah, ini contohnya ya. Saya coba mencari ke Perpustakaan Nasional Amerika. Kemudian saya ingin mencari buku Harry Potter. Nah, ini buku-buku yang muncul dari hasil pencarian dengan kata kunci Harry Potter. Anggaplah pura-puranya saya punya buku yang judulnya Acting for the Screen. Ya, ini saya save. Kemudian saya simpan. Kalau saya lihat di bibliografik udah ada sekarang. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi dengan copy cataloging kita bisa bertanya, bisa mengkatalog dengan cepat, ya, dengan kualitas pengatalogan yang lumayan bagus. Kalau kita copy cataloging dari tempat yang memang memang di sana pengatalogannya bagus, ya kita dapat buku dengan data bibliografi yang kualitasnya bagus. Nah, ini salah satu fitur yang nanti menjadi andalan di integrasi SLIMS Dapodik ya, di mana kita akan menyediakan database terpusat untuk buku-buku teks, non-teks, dan buku-buku yang intinya dia diterbitkan sama Kemdikbud dan direkomendasikan sama Kemdikbud. Jadi teman-teman perpustakaan sekolah, kalau dapat buku-buku teks segala macam, nggak usah pusing ya. Kalau misalnya guru yang nggak punya background perpustakaan, tapi disuruh ngelola perpustakaan, nah ini salah satu alat bantunya ya ini. Gitu. Tapi nanti sih, kalau database terpusatnya sudah jadi, mau pakai SLIMS Dapodik atau pakai SLIMS yang biasa, itu juga tetap bisa di copy cataloging. Bedanya kalau integrasi dengan SLIMS Dapodik, yaitu tadi data statistiknya bisa terkumpul, bisa menjadi masukan untuk pengambilan keputusan, kemudian bisa download data member dari Dapodik, dan lain-lain. Oh iya, di SLIMS juga sudah ada fitur mark export dan mark import ya.
ini sekaligus menjadi jawaban kalau ada orang yang bilang SLIMS tidak standar karena nggak bisa mark ekspor import, itu sudah terbantahkan dengan sendirinya. Ya, ini sudah ada mark ekspor sama import di sini. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan. Ya, kelihatannya sudah habis sih, Mas Hendro. Siap, siap. Ya, ini kelihatannya masih stream 7, stream 8, apakah bisa dipakai? Nah, pertanyaan-pertanyaannya masih banyak. Di-upgrade lah, sebaiknya di-upgrade. Siap, siap. Oke. Jadi, ya kita tunggu rilisnya ya. Pak Sugeng, izin bertanya Pak Sugeng. Oh, silakan, Mas Ardan. Pak Hendro, tadi dicontohkan tentang copy cataloging yang dari Perpusnas. Jika seandainya suatu saat akan upgrade database nih, jadi apakah database itu ikut tersimpan di SLIM yang terbaru kalau seandainya suatu saat ada versi lagi gitu? Apakah ikut terupgrade juga SLIM database-nya atau tidak, Pak? Kalau udah pakai SLIMS Dapodik ya? Iya. Oke. Ya, nanti kalau untuk masalah upgrade, SLIMS Dapodiknya tentu kita akan bikin versi yang mengikuti versi yang SLIMS terbarunya. Ya, saya tidak bisa menjamin kalau udah pakai SLIMS Dapodik, kemudian mengupgrade dengan SLIMS yang lebih baru, tapi bukan SLIMS Dapodik, tapi SLIMS yang default, yang biasa. Di-upgrade harusnya nggak bisa. Kenapa? Karena kan di SLIMS Dapodik ada beberapa custom. Gitu. Jadi nanti kalau mau mengupgrade, ya harus di-upgrade dengan SLIMS Dapodik yang versi baru, yang basisnya dari SLIMS yang default, yang baru juga. Oke, Pak. Ya. Ini ada Mas Lanjut, Pak Wardiono. Sugeng. Mas Wardiono, ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan. Mas siapa Pak? Mas Hendro? Wardiono. Wardiono ada di sini Pak? Iya, ada. Mas Wardiono, silakan. Ada ya? Ada nih. Oh iya. Lanjut aja dulu Mas Hendro, monggo. Skip dulu Mas. Skip dulu, skip. Iya. Oke. Wardiono kemarin termasuk yang ikut di kegiatan yang SLIMS Dapodik. Betul. Mas Heru, ada yang mau disampaikan Mas Heru? Ada yang mau disampaikan, Mas Heru? Dalam Pak. Oh, kayaknya enggak sih. Oke. Mas Rifan katanya ada yang mau ditanyakan Mas Rifan. Mas Rifan masih monitor. Masih tahlil. Masih perjalanan tadi. Iya. Masih di atas mobil penternya kayaknya. Iya. Enggak, Pak, udah di sekolahan ini. Izin tanya, sinya susah sebentar, Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Mabrur ya. Izin tanya, sinya susah. Kalau SLIM Dapodik, bagaimana versi online-nya ya? Saya nggak tahu maksudnya versi online-nya itu apa ya? Ya, jadi mungkin tadi udah dijelaskan Mas Hendro panjang kali lebar, jadi kita tinggal tunggu rilisnya aja deh Mas. Iya. Ya. Udah 1 jam lebih ini kita diskusi, katanya Mas Hendro juga udah mulai lain. Baik Mas Hendro, atau ada tambahan dari teman-teman SDC? Tadi ada Mas Pur juga yang masuk, tapi apakah masih ada di Mas Pur? Masih ada nggak ya? Tidak ada. Ya. Mas Hendro mungkin ada kata-kata sambutan terakhir apa atau yang akan disampaikan dulu sebelum
saya akhiri diskusi kita malam ini. Silakan. Ya, saya tidak berlama-lama. Pokoknya saya mohon dukungannya, ya, mohon dukungannya dari teman-teman semuanya, mau pakai Slims, mau pakai InDesign, mohon dukungannya, dan sekali lagi saya jelaskan bahwa Slims Dapodik ini nanti tidak spesifik hanya untuk Slims, ya. Jadi sangat-sangat terbuka. Ya, seperti yang tadi saya sudah terangkan di awal, visinya Dapodik itu adalah Dapodik as a service. Jadi kedepannya kita mau menyediakan sangat terbuka untuk bekerja sama, sangat terbuka untuk terintegrasi dengan aplikasi manapun yang membutuhkan. Nah, ini untuk contoh pilot project-nya kebetulan aja Slims Dapodik. Tapi nanti ini Slims Dapodik kalau udah jadi, ya API-nya udah stabil, monggo sangat terbuka untuk aplikasi lain, misalnya InDesign atau apa Ibra atau apapun lah yang butuh, itu semuanya sangat-sangat terbuka, sangat-sangat tersedia untuk bekerja sama. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya. Jadi kalau ada yang masih berpikir isu nanti harus input ulang, nggak ada itu semua. Itu isu-isu hoax yang tidak bertanggung jawab. Ya, saya juga tadi ketika mengabarkan hal ini ke pimpinan, pimpinan bilang, waduh, isunya kok jadi liar seperti itu gitu ya. Jadi ini sekali lagi menegaskan bahwa itu nggak ada semuanya. Ya. Jadi yang udah pakai InDesign, pakai Slims, monggo. Dengan apa yang ada gitu. Nah, memang kalau di Slims kan yang mengembangkan tuh komunitas ya. Jadi kita ketika ada perubahan teknologi, ketika mencoba mengadopsi teknologi-teknologi terbaru itu kita cepat gitu ya, tidak tergantung sama vendor luar gitu. Dan kita tidak tergantung juga sama dana. Jadi kita memang kerja volunteer ya, kerja sosial. Gitu. Nah, oh iya, buat teman-teman ini kan pasti Slims maupun InDesign kan pakai PHP ya basisnya. Betul. Jadi perkembangan PHP juga sangat pesat gitu ya. Kita di Slims sendiri juga sudah melakukan testing, jadi Slims sudah compliant dengan PHP 7.4 yang baru. Ya, saya berharap yang lain juga sama ya gitu. Isunya kan kalau InDesign masih mentok di PHP 5.6 ya. Tapi saya dengar katanya Perpustakaan Nasional sudah sudah mengkhususkan effort untuk segera mengupgrade itu. Jadi mudah-mudahan segera bisa upgrade karena 5.6 itu sudah tidak didukung sama PHP, udah discontinue ya. Jadi mudah-mudahan bisa segera migrasi ke PHP 7. Ya kalau bisa 7.4, kalau nggak bisa ya minimal 7.2. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa terus saling bekerja sama. Saya sangat berterima kasih kepada Mas Sugeng dan teman-teman di Jawa Timur yang sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan tentang Slims Dapodik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Mas Hendra. Iya, ini kelihatannya rumah saya yang tambah ramai ini. Terima kasih Mas Hendra untuk waktunya, sampai jam sekian kita bisa berkumpul di sini. Baik teman-teman yang di Jawa Timur maupun yang bergabung dari provinsi lain, terima kasih sudah bergabung di sini. Mungkin bisa kita ceritakan bahwa diskusi ini tadi berawal bahwa dari grup WA kami di Jawa Timur yang mendiskusikan tentang Slim dan Dapodik dan akhirnya menjadi liar kemana-mana. Jadi terus akhirnya kita langsung bisa bertemu sendiri dengan Mas Indro, ada Mas Rido, ada Mas Wardiono, dan tentunya Mas Heru yang dari Jawa Timur nanti yang akan kita minta untuk terus mendampingi kami di Jawa Timur. Oke. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti di jalur lain, di grup WA maupun di grup Telegram. Matur nuwun, saya tutup.
Saya mohon maaf kalau selama saya menampingi Bapak Ibu, menampingi teman-teman di sini. Mas Hamim. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendro informasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak. Sama-sama. Sama.